Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara seminar dan webinar mengenai sosialisasi dan implementasi Per 11 PJ 2025, mekanisme pelaporan pajak terkini. Yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan MUC Consulting secara hybrid yakni offline di Gedung The Manor Surya Cipta Square dan online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Smartpolitan, memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business. Dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kami untuk para tenan dan klien kami. Kami berharap melalui seminar ini kami dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dapat menunjang aktivitas bisnis Bapak dan Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Revi Cuhyanti dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara pada webinar series kali ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Haidar Rauf selaku Tax Compliance Supervisor MUC Consulting. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar dan webinar, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir melalui Zoom. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terbitnya Per 11 PJ 2025 telah membawa perubahan besar pada tata cara pelaporan SPT masa, SPT tahunan, serta berbagai proses administratif perpajakan lainnya. Perubahan ini menjadi semakin penting karena seluruh administrasi kini melalui Cortex. Kondisi ini menuntut pelaku usaha dan praktisi pajak untuk segera beradaptasi agar tidak menghadapi risiko ketidakpatuhan atau sanksi. Nantinya melalui seminar dan webinar kali ini, kita akan bersama-sama mendalami ketentuan terbaru serta memperoleh panduan praktis terkait implementasinya. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan, sesi kedua adalah presentasi materi oleh MUC Consulting, sesi ketiga adalah tanya jawab, dan sesi keempat adalah penutup. Sebelum memulai acara ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu yang join secara online, ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi mengenai sosialisasi dan implementasi Per 11 PJ 2025, mekanisme pelaporan pajak terkini, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Haidar Rauf selaku Tax Compliance Supervisor MUC Consulting. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Bu Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Surya Cipta Center Information yang telah mengundang kami dari MUC Consulting untuk menjadi pembicara pada seminar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah datang pada seminar kali ini yang join melalui offline maupun online. Saya izin langsung masuk. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan kepada rekan saya, yaitu Mbak Tiara yang juga akan membantu dalam sesi pemaparan dan sesi tanya jawab nanti. Oke, mungkin dari Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tahu, sudah ada mengetahui dengan terbitnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tata cara pelaporan SPT masa maupun tahunan dan juga proses administrasi perpajakan lainnya yang dijalankan melalui Cortex System. Atas kondisi ini menuntut wajib pajak untuk cepat beradaptasi agar tidak menghadapi resiko-resiko dan kemungkinan administrasi di masa mendatang. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini kami berharap dari Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, selanjutnya. Oke. Pada regulasi ini sebenarnya semua jenis SPT
tahunan maupun bulanan menerima perubahan yang cukup signifikan. Tetapi pada sosialisasi kayak ini kami akan memfokuskan pemaparan untuk tiga aspek perpajakan saja. Yang pertama, adanya perubahan dari ketentuan-ketentuan SPT secara umum. Lalu yang kedua, adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada SPT PPh pasal 21. Dan yang ketiga adalah faktur pajak dan SPT masa PPN. Selanjutnya, saya akan membahas perubahan yang pertama, yaitu ketentuan SPT secara umum. Oke. Dijelaskan pada pasal 143 di aturan ini, bahwa setiap bentuk dokumen perpajakan yang sehubungan dengan pelaporan PPh, PPN, dan PPNBM dan bea materai dalam rangka pelaksanaan Korteks untuk yang pertama masa pajak Januari sampai dengan Januari 2025 sampai dengan masa pajak Mei 2025 atau bagian tahun pajak yang berakhir setelah Desember tahun 2024 atau tahun pajak 2025 yang dibuat dan atau disampaikan melalui portal wajib pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP sejak tanggal 1 Januari 2025 dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan. Ya, berdasarkan aturan tersebut, apabila ada SPT yang telah disampaikan sejak 1 Januari 2025 sampai dengan sebelum peraturan ini berjalan, sebelum peraturan ini diterbitkan, apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penerapan yang dianggap telah atau terdapat perbedaan penerapan dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan. Jadi di sini WP tidak wajib untuk melakukan penyesuaian atau pembetulan atau penggantian apabila terdapat perbedaan penerapan atau mungkin masih menggunakan pendekatan aturan yang sebelumnya. Selanjutnya, pada pasal 129 di sini ada ketentuan terbaru terkait pembulatan pada SPT. Di sini apabila jumlah DPP pada bukti potong PPh pasal 21, unifikasi, SPT masa PPN, DPP PPN, termasuk faktur pajak, dokumen tertentu, dan SPT masa PPN, untuk mata uang yang pertama rupiah, ini diisi dengan pembulatan penuh. Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang menggunakan dolar Amerika, dolar USD, diisi menggunakan pembulatan hingga 2 digit nilai desimal. Sebagai contoh, apabila wajib pajak menggunakan mata uang rupiah dengan nilai desimal kurang dari 0,5, pembulatan dilakukan adalah dibulatkan ke bawah. Lalu apabila nominalnya sama dengan atau lebih dari 0,5, pembulatannya melakukan pembulatan ke atas. Di sini sebagai contoh, mungkin kalau pembulatannya kurang dari 0,5, sebagai contoh 150.000 100,49 ini dibulatkan menjadi 150.100. Lalu apabila nominalnya 150.100,5 yaitu di atas 0,5 atau sama dengan 0,5 ini dibulatkan menjadi 150.101. Lalu untuk wajib pajak yang menggunakan mata uang dolar US sebagai pencatatannya, di sini apabila nilai desimal kurang dari 0,05 itu pembulatan dibulatkan ke bawah. Lalu kalau nominal sama dengan atau lebih dari 0,05, pembulatan dilakukan pembulatan ke atas. Sebagai contoh, apabila ada nominal 150.000 100,0049 ini dibulatkan menjadi 150.100. Namun apabila pembulatannya sama dengan 0,5 atau ke atas, sebagai contoh 150.100 0,05 ini dibulatkan menjadi 150.100,01. Ya, dengan adanya aturan ini mungkin dari wajib pajak bisa menyesuaikan dengan dokumen-dokumen komersial yang akan diterbitkan oleh perusahaan supaya nominal pada dokumen-dokumen komersial itu bisa sama dengan dokumen-dokumen yang ada di fiskal. Selanjutnya adalah perubahan yang cukup masif ya dengan adanya aturan tersebut, dengan adanya aturan ini, yaitu adalah konsep SPT pembetulan. Mungkin konsep SPT pembetulan sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah konsep replace. Konsep replace ini adalah SPT pembetulan yang menggantikan SPT yang dibetulkan, di mana nilai yang tertera pada SPT pembetulan adalah nilai dari SPT pembetulan tersebut. Nah, untuk konsep replace ini diakomodir di aturan sebelumnya, tetapi tidak diakomodir di aturan terbaru ini. Yang diatur di aturan terbaru ini adalah konsep delta, di mana konsep delta ini adalah SPT pembetulan yang tidak menggantikan
SPT yang dibetulkan atau SPT sebelumnya. Jadi nilai yang tertera pada SPT pembetulan delta adalah selisih antara nilai SPT pembetulan dan SPT sebelumnya atau SPT yang dibetulkan. Jadi untuk di aturan ini, Cortex hanya mengakomodir konsep delta tersebut. Jadi untuk wajib pajak, kehati-hatian dalam melaporkan SPT normal sangat ditekankan. Karena ada beberapa konsekuensi ketika melakukan pembetulan sebagai berikut. Pertama, apabila SPT pembetulan menjadi kurang bayar. Atas kurang bayar tersebut, wajib pajak harus membayarkan kurang bayar tersebut, di mana atas kurang bayar tersebut dikenakan sanksi bunga yang bisa dihindari apabila wajib pajak sudah melakukan top up deposit secara tepat waktu sebelumnya. Lalu apabila dari SPT pembetulan menghasilkan lebih bayar, di sini ada beberapa dampak yang bervariasi ke setiap aspek pajak. Yang pertama ada SPT PPN, di mana di SPT PPN apabila terdapat lebih bayar, tidak bisa mengubah pilihan kompensasi atau pendahuluan dari SPT yang digantikan atau SPT normal sebelumnya. Lalu pada SPT unifikasi apabila terdapat lebih bayar pada SPT pembetulan, di sini lebih bayar tersebut hanya bisa diajukan via pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, tidak bisa dilakukan kompensasi ke masa selanjutnya. Lalu untuk SPT PP pasal 21, lebih bayar itu bisa dikompensasikan ke masa selanjutnya, tetapi ada relaksasi khusus untuk SPT masa PP pasal 21 bulan Desember tahun 2024 apabila terdapat kompensasi ganda, ini ada kode pajak baru yang diterbitkan oleh DJP. Yang nanti mungkin kita jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada juga fitur ganti SPT sebelumnya, ya, di mana atas fitur ganti SPT sebelumnya ini sudah tidak dapat diakomodir di Cortex yang setelah aturan ini berjalan. Kecuali ada pengecualian untuk SPT PPN dan SPT tahunan orang pribadi atau badan yang status normalnya lebih bayar dan dimintakan pemeriksaan selama SP2 surat perintah pemeriksaannya belum diterbitkan oleh DJP. Oke, selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke pembahasan kedua terkait SPT PPh pasal 21. Ya, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, apabila nilai SPT pembetulan delta dilakukan dan nilai yang tertera pada SPT pembetulan adalah nilai SPT pembetulan selisih antara nilai SPT pembetulan dan SPT yang dibetulkan. Kan tetapi ada relaksasi khusus tadi di SPT masa PP pasal 21 bulan Desember, masa Desember 2024, di mana ada relaksasi khusus yang diberikan apabila ketika pembetulan dilakukan nominal yang dihasilkan adalah lebih bayar dan memunculkan kompensasi ganda. Atas munculnya kompensasi ganda ini, wajib pajak dapat menerbitkan bukti potong PPh pasal 21 dengan kode objek pajak baru, yaitu kode objek pajak penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya, di mana PPh pasal 21 ini bersifat final dengan kode 21138. Selanjutnya, sini juga di pasal 130, di sini ada ketentuan peralihan kompensasi lebih bayar SPT PPh pasal 21. Ini sebagai contoh misalnya SPT normal bulan Desember dan sebelumnya itu dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tapi untuk SPT pembetulan sebelum bulan Desember itu dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan hanya sampai dengan masa pajak Desember 2024. Lalu untuk SPT pembetulan bulan atau masa Desember ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Selanjutnya, ini apabila terdapat pembetulan SPT masa PP pasal 21 masa Januari dan seterusnya yang dilakukan pada portal wajib pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP, dalam hal terdapat kompensasi lebih bayar dari SPT masa pajak Desember 2024 yang perlu dilakukan pembetulan. Di sini ada beberapa kondisi atas kelebihan pemotongan pajak sebagai akibat pembetulan tersebut pada masa pajak Desember 2024 itu dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan pajak dari hasil pembetulan masa pajak Desember, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak Desember untuk selanjutnya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Jadi untuk masa pajak sebelum masa pajak Desember itu hanya bisa dikompensasikan ke masa pajak Desember, baru kemudian atas lebih bayar di masa pajak Desember baru bisa dikompensasikan ke tahun 2025. Lalu dalam hal perlu dilakukan pembetulan terhadap nilai kompensasi masa pajak Desember, baik SPT normal maupun pembetulan, yang telah diperhitungkan di masa pajak Januari 2025 sampai seterusnya, ini ada beberapa kondisi yang dapat terjadi.
Yang pertama, apabila pembetulan masa Desember itu lebih bayar menjadi lebih besar dari lebih bayar sebelumnya. Lalu ada juga kondisi di mana lebih bayarnya menjadi lebih kecil dari lebih bayar sebelum SPT tersebut dibetulkan. Sebagai contoh, mungkin selanjutnya, apabila nilai lebih bayar lebih besar dari SPT yang dibetulkan karena adanya pembetulan, wajib pajak dapat wajib pajak mengisi selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 di SPT masa PPh pasal 21 masa pajak Desember. Lalu selisih lebih besar tersebut dapat dikompensasikan ke SPT masa PPh pasal 21 masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Misalnya ke SPT masa PPh pasal 21 tahun 2025 yang belum disampaikan. Misalnya contohnya bulan Agustus ini belum disampaikan. Jadi apabila dari wajib pajak melakukan pembetulan bulan Desember, kompensasi lebih dari bulan Desember akan terkompensasi ke masa pajak yang belum dilaporkan. Sebagai contoh di bulan Agustus ini misalnya. Ketika wajib pajak melakukan pembetulan SPT Desember di bulan Agustus. Selanjutnya apabila nilai lebih bayar, next. Selanjutnya apabila nilai lebih bayar, masa Desember itu lebih kecil dari sebelumnya karena adanya pembetulan, maka wajib pajak mengisi selisih lebih kecil tersebut pada angka 17 SPT masa, lalu selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud menunjukkan adanya kekurangan pembayaran yang harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum menyampaikan SPT pembetulan masa pajak Desember 2024. Atas selisih ini ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak dapat melakukan pembayaran atas selisih lebih kecil tersebut sehingga tidak perlu melakukan pembetulan atas kelebihan pemotongan pajak yang telah dikompensasikan ke masa pajak Januari 2025 atau seterusnya. Lalu alternatif kedua, wajib pajak dapat memilih untuk tidak melakukan pembayaran selisih lebih kecil tersebut. Namun wajib pajak wajib membuat bukti potong 21 tambahan menggunakan kode objek baru yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam SPT masa PPh pasal 21 yang belum disampaikan sejak pembetulan SPT masa pajak Desember itu dibuat. Nah, atas pembayaran di sini juga diatur atas pembayaran selisih lebih kecil yang dibayarkan oleh wajib pajak itu tidak dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana yang dimaksud di atas. Disebabkan di sini tertera juga disebabkan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Selanjutnya mungkin kita akan bahas contoh kasus ya untuk pembetulan PPh pasal 21. Yang pertama, contoh kasus pertama adalah kompensasi PPh pasal 21 ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Kasus pertama, PT CAB di tanggal 26 April 2025 melaporkan pembetulan bukti potong dan melaporkan SPT PPh pasal 21 pembetulan masa Januari 2025. Lalu pada SPT pembetulan masa Januari tersebut terdapat lebih bayar sebesar 250.000. Lalu pada tanggal 22 Mei 2025 perusahaan melaporkan SPT bulan April 2025 dengan kurang bayar EP 5 juta. Nah, LB dari pembetulan SPT masa Januari 2025 itu dapat dikompensasikan ke masa April. Jadi sudah tidak bisa lagi apabila ada pembetulan di masa Januari dikompensasikan ke bulan Februari. Jadi hanya bisa dikompensasikan ke masa pajak di mana SPT tersebut belum dilaporkan. Selanjutnya, contoh kasus kedua. Sini contohnya apabila terdapat kompensasi kelebihan pemotongan masa pajak Desember yang seharusnya lebih besar dari pajak yang telah dilaporkan di SPT yang sebelumnya. Ini contohnya pada tanggal 17 Januari 2025, PT FGH menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 masa pajak Desember 2024 dengan lebih bayar sebesar 100 juta. Selain itu, FGH juga memiliki kelebihan pemotongan pajak dari masa pajak November 2024 sebesar 15 juta yang dapat dikompensasikan ke SPT masa pajak Desember 2024. Lalu pada tanggal 16 Februari 2025, PT FGH menyampaikan SPT masa Januari 2025 dengan nilai PPh 21 yang dipotong sebesar 60 juta. Lalu pada tanggal 25 Februari 2025, perusahaan menemukan bahwa ada kelebihan pemotongan pada SPT PPh 21 masa pajak Desember sebesar 130 juta, bukan 100 juta yang sudah dilakukan
pemotongan pada SPT sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pembetulan atas selisih tersebut. Bagaimana kondisi yang terjadi apabila pembetulan tersebut dilakukan? Selanjutnya, di sini tadi sudah dijelaskan pada SPT normal PPh pasal 21 bulan Desember ada PPh terutang PPh kelebihan 100 juta rupiah. Lalu ada kompensasi dari masa sebelumnya sebesar 15 juta rupiah. Maka lebih bayar yang tertera pada SPT normal Desember 2024 adalah sebesar 115 juta rupiah. Lalu pada SPT Januari normal 115 juta yang lebih bayar 115 juta yang dikompensasikan dari masa Desember itu sudah digunakan di masa Januari normal. Oleh karena itu, pada SPT Januari 2025, SPT masa Januari 2025 menghasilkan lebih bayar sebesar 55 juta rupiah. Lalu selanjutnya, setelah perusahaan melakukan pembetulan pada masa Desember 2024, nilai selisih lebih bayar atas pembetulan sebagaimana pada angka 17 menjadi sebesar 30 juta. Nah, 30 juta ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Misalnya ke masa pajak yang belum disampaikan. Contoh, apabila perusahaan belum melaporkan SPT masa pajak Februari 2025, maka kelebihan pemotongan pajak tersebut dapat dikompensasikan ke masa Februari. Di mana masa pajak Februari menghasilkan ke orang bayar sebesar 85 juta, sorry maaf, lebih bayar sebesar 85 juta yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya memuat 55 juta dari masa pajak Januari, lalu 30 juta dari lebih bayar yang dikompensasikan dari pembetulan SPT masa pajak Desember. Lalu apabila pembetulan SPT masa pajak Desember dilakukan sebelum SPT masa pajak Februari disampaikan, sehingga angka 18 diisi dengan bulan Februari tahun 2025. Nah, apabila jika pembetulan SPT masa pajak Desember 2024 dilakukan ketika SPT masa pajak Februari telah disampaikan, maka SPT masa kompensasinya dapat dikompensasikan, kompensasi lebih bayar dapat dikompensasikan ke masa pajak yang belum dilaporkan, yaitu masa pajak Maret 2025 dengan mengisi angka 18 dengan masa 3 2025. Oke, selanjutnya untuk contoh kasus yang ketiga di sini apabila terdapat kompensasi kelebihan pemotongan pajak masa Desember yang seharusnya menjadi lebih kecil dibanding SPT pembetulan. Di sini pada tanggal 15 Januari 2025, PT HIJ menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 masa pajak Desember 2024 dengan jumlah lebih bayar sebesar 25 juta. Lalu pada tanggal 12 Februari, perusahaan menyampaikan SPT masa pajak Januari 2025 sebesar 80 juta rupiah. Lalu pada tanggal 28 Februari 2025, PT HIJ menemukan bahwa kelebihan pemotongan pajak pada SPT PPh pasal 21 masa pajak Desember seharusnya sebesar 10 juta, bukan 25 juta. Sehingga terdapat kompensasi kelebihan pemotongan yang tidak seharusnya dimanfaatkan PT HIJ di bulan Januari 2025. Nah, di sini perusahaan memilih untuk membuat bukti potong formulir BP21 dengan menggunakan kode objek pajak yang terbaru 21138 di masa pajak Februari 2025. Nah, pada tanggal 11 Maret 2025, perusahaan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 pada masa pajak Februari 2025 dengan nilai PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 22 juta yang terdiri atas pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada masa pajak Februari 2025 dengan nilai PPh yang dipotong sebesar 7 juta. Lalu ada tambahan formulir BP21 yang dipotong sebesar 15 juta atas kelebihan kompensasi dari pembetulan masa pajak Desember. Dan PT HIJ juga memilih untuk tidak melakukan pembayaran kurang bayar dari selisih tersebut. Selanjutnya, nah di contoh ini tadi dari yang sudah diinformasikan bahwa pada masa Desember ada lebih bayar sebesar 25 juta yang dikompensasikan ke masa pajak Januari 2025. Sehingga pada masa pajak masa Januari 2025 terdapat lebih bayar sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya, pada SPT pembetulan masa Desember, dari lebih bayar yang sebelumnya 25 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Nah, dampak dari SPT pembetulan tersebut terdapat
lebih bayar lebih kecil yang menjadi kurang bayar yang seharusnya harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Nah, pada kasus ini perusahaan memilih untuk melaporkan bukti potong BP21 di masa Februari 2025. Jadi di Februari 2025 kurang bayar yang dilaporkan adalah sebesar 22 juta, di mana di dalamnya ada porsi 15 juta atas kurang bayar dari masa Desember, lalu ada porsi 7 juta dari kurang bayar yang harusnya hanya di bulan Februari saja. Selanjutnya, nah ini contoh bukti potong yang dapat dibuatkan oleh perusahaan apabila perusahaan memilih tidak membayarkan kurang bayar di bulan Desember. Jadi atas selisih 15 juta yang seharusnya dibayarkan, perusahaan dapat menerbitkan bukti potong dengan kode objek pajak baru, di mana atas bukti potong tersebut perusahaan dapat mengisi NIK atau NPWP dengan kode 999 dan seterusnya yang dapat dilihat di layar, lalu dengan nama dan NITKU penerima penghasilan dengan kode objek pajak 21138 dengan penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya sebesar 15 juta. Jadi kurang bayar 15 juta yang seharusnya dibayarkan, perusahaan dapat memilih untuk tidak melakukan pembayaran kurang bayar tersebut dengan cara menerbitkan bukti potong PP Pasal 21 di masa di mana SPT belum dilaporkan dengan melaporkan bukti potong 21 sebagai berikut. Selanjutnya, ini mungkin ringkasan kondisi pemotongan PP Pasal 21 atas adanya perubahan di aturan ini. Yang pertama, apabila kondisi kompensasi kelebihan pemotongan PPh masa Desember yang seharusnya lebih besar. Nah, action yang dapat dilakukan adalah pertama melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 21 bulan Desember 2024 dan lebih bayar pembetulan akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Lalu kompensasi kelebihan pemotongan PPh apabila kompensasi kelebihan pemotongan PPh masa Desember 2024 yang seharusnya menjadi lebih kecil atas KB yang timbul, ada dua alternatif yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu wajib pajak dapat melakukan pembayaran sehingga tidak perlu melakukan pembetulan SPT atas kelebihan pemotongan. Lalu alternatif kedua, wajib pajak dapat tidak melakukan pembayaran, namun wajib pajak harus membuat bukti potong tambahan, yaitu bukti potong dengan formulir BP21 dengan kode objek pajak 21138 pada SPT masa PPh 21 berikutnya yang belum disampaikan sejak SPT pembetulan dilaporkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan faktur pajak dan SPT masa PPN. Pada pasal 57 aturan ini, di sini dijelaskan bahwa ada syarat formal yang harus dipenuhi. Ada syarat formal baru yang harus dipenuhi. Pertama, apabila e-faktur tidak mencantumkan keterangan sesuai pasal 33 per 11 2025 yang di dalamnya memuat identitas penjual, identitas pembeli, jenis barang atau jasa, kode, nomor seris, dan lain-lain, atau untuk faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan sesuai pasal 52 ayat 2, ini dianggap tidak memenuhi syarat formal. Lalu yang kedua, apabila tidak mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya, dan atau berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan dalam Per 11 2025. Nah, ini aturan yang terbaru diatur di Per 11 ini adalah wajib pajak harus memenuhi keterangan yang diatur pada Per 11 2025 ini. Nah, apabila wajib pajak tidak memenuhi kesyaratan formal yang dimaksud di sampingnya, itu faktur pajak yang diisi dianggap tidak lengkap. Maka dari faktur pajak tersebut, bagi penjual dapat dikenakan sanksi administrasi pasal 14 Undang-Undang KUP dengan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1% dari DPP. Nah, bagi pembeli PPN masukan yang tidak memenuhi syarat formal, PPN masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, pada pasal 34 menjelaskan keterangan atau identitas dalam faktur pajak. Nah, identitas yang dimuat dalam faktur pajak itu harus memuat nama, alamat, dan NPWP yang wajib diisi sesuai tempat pengukuhan PKP. Nah, selain keterangan tadi, bagi PKP toko retail, wajib juga mencantumkan keterangan berupa alamat tempat kegiatan usaha yang digunakan oleh PKP toko retail untuk menyerahkan BKP kepada turis asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri. Lalu untuk PKP selain PKP toko retail,
Dalam faktur pajak juga harus mencantumkan keterangan berupa alamat tempat kegiatan usaha yang digunakan oleh PKP untuk menyerahkan BKP dan atau JKP. Lalu untuk identitas pembeli berupa nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang wajib diisi sesuai dengan data yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jika penyerahannya dilakukan ke kawasan tertentu dan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, alamat pembeli harus diisi alamat TKU yang ada di kawasan tersebut. Lalu bagi subjek pajak luar negeri, nama dan alamat harus diisi dengan nama dan alamat pembeli BKP atau penerima JKP. Nah, bagaimana jika terdapat kondisi bahwa nama dan atau alamat berbeda dengan nama dan atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya belum diadministrasikan ke sistem administrasi DJP. Nah, di sini wajib pajak harus mengajukan permohonan perubahan data agar nama dan alamatnya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Selanjutnya, Selanjutnya di sini juga diatur tata cara keterangan penulisan uang muka atau pelunasan. Di aturan ini, apabila wajib pajak sebagai contoh menerima uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian 1 unit komputer merek ABC dengan harga jual sebesar 5 juta. Maka wajib pajak dalam kolom nama barang kena pajak, jasa kena pajak pada faktur pajak, ini harus diisi dengan uang muka sebesar 100 juta rupiah untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sebesar Rp 5 juta rupiah. Lalu pada saat pelunasan, pembelian komputer merek ABC pada kolom nama barang kena pajak atau jasa kena pajak harus diisi dengan pelunasan sebesar 4 juta rupiah untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sebesar 5 juta rupiah. Ya, ketentuan ini harus dipenuhi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa apabila tidak memenuhi ketentuan formal dalam pengisian kolom nama barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur pajak tersebut dapat dianggap tidak lengkap atau dapat dikenakan sanksi sebesar 1% dari DPP. Selanjutnya pada pasal 48 dan 49 di sini dijelaskan terkait penerapan faktur pajak pengganti. Di sini untuk faktur pajak pengganti tidak dapat dibuat untuk kesalahan pengisian atau penulisan identitas pembeli. Jadi harus membatalkan faktur pajak. Tapi yang terbaru, apabila faktur pajak pengganti sudah dilakukan nota retur di faktur pajak normal, faktur pajak pengganti harus memperhitungkan nota retur atau nota pembatalan yang telah dibuat sebelumnya. Jika nota retur atau nota pembatalan sudah dilaporkan oleh pembeli atau penjual, maka pihak yang melaporkan nota retur atau nota pembatalan tersebut harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Selanjutnya mungkin contohnya pada contoh untuk kasus yang nota retur tadi, di sini sebagai contoh PT Kim yang merupakan PKP distributor peluru senjata api pada tanggal 11 April 2025 membuat e-faktur atas penyerahan BKP sebanyak 1.000 butir kepada PTNA dengan harga jual 10.000 per butir. Dalam faktur pajak tersebut, PT Kim menerbitkan dengan mencantumkan DPP sebesar 10 juta rupiah dengan PPN 1.200.000 rupiah. Lalu pada tanggal 16 Mei 2025, PTNA mengembalikan 100 butir peluru senjata tersebut dengan membuat nota retur menggunakan modul e-faktur yang mencantumkan nilai harga yang dijual yang diretur itu sebesar 1 juta rupiah dengan PPN yang diretur sebesar 120.000 rupiah. Lalu pada tanggal 4 Juli 2025, PT Ki melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak dengan membuat faktur pajak pengganti menggunakan modul e-faktur karena adanya kesalahan pencantuman ukuran kaliber pada faktur pajak tersebut. Nah, dengan demikian, atas faktur pajak pengganti yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 4 Juli, itu sekaligus akan memperhitungkan nota retur yang sudah dibuat oleh PTNA pada tanggal 16 Mei 2025. Sehingga pada faktur pajak pengganti, nominal yang dicantumkan, nominal DPP-nya adalah sebesar 9 juta. Di mana 9 juta tersebut didapat dari hasil DPP semula sebesar 10 juta rupiah yang sudah dikurangi dari return PTNA sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau yang di aturan sebelumnya kita masih bisa memuat hasil dari DPP yang semula sebesar 10 juta rupiah. Tapi di aturan ini karena sudah ada return yang diterbitkan oleh pembeli, maka di FP pengganti DPP yang dicantumkan adalah sebesar 9 juta yang sudah dikurangi oleh nota return. Lalu untuk PPN-nya juga memuat sebesar 1.080.000 rupiah, di mana didapat dari 1.200.000 yang sudah dikurangi return sebesar 120.000.
Nah, return BKP. Nah, selanjutnya bagaimana jika PTQ atau PNA penjual atau pembeli telah melaporkan nota return atau pembatalan tersebut, maka penjual dan pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa pajak pada saat dilaporkan nota return atau pembatalan tersebut. Selanjutnya, selanjutnya adalah ketentuan peralihan faktur pajak pembetulan atau pengganti pada pasal 133. Dalam hal pembetulan atau penggantian faktur pajak dilakukan mulai tanggal 1 Januari atas faktur pajak yang dibuat sampai dengan 31 Desember 2024 dan telah dibuatkan nota return dan atau nota pembatalan sejak tanggal 1 Januari 2025. Pembetulan atau pengganti faktur pajak dilakukan tanpa memperhitungkan nota return atau nota pembatalan. Jadi untuk faktur pajak yang dibuat sampai dengan 31 Desember yang sudah dibuat mulai tanggal 1 Januari sampai ketentuan ini berlaku itu masih tidak memperhitungkan nota return atau nota pembatalan yang sudah diterbitkan atas faktur pajak normal tersebut. Selanjutnya, ini untuk ketentuan peralihan PPN nilai lain dan besaran tertentu pada pasal 136. Di sini menjelaskan terkait tarif PPN, di mana faktur pajak dan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak atas pengalihan BKP atau JKP yang dikenakan DPP nilai lain atau besaran tertentu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari berlaku ketentuan sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, DPP menggunakan tarif PPN 12% atau DPP menggunakan tarif PPN 11%. Ini dianggap telah memenuhi syarat formal faktur pajak sepanjang telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan pajak. Namun apabila terdapat kelebihan pungut PPN, dalam hal pembeli meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN kepada penjual, maka penjual membuat pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya disebersamakan dengan faktur pajak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya juga ada ketentuan peralihan untuk faktur pajak masa Januari sampai dengan Maret 2025 yang sudah diterbitkan sebelum aturan ini dikeluar. Hasil unduh e-faktur dalam bentuk PDF atau sudah dicetak dengan hard copy tidak tercantum satu atau lebih keterangan yang diatur di aturan ini yang wajib dipenuhi sebagai syarat formal. E-faktur tersebut dianggap lengkap sepanjang keterangan dimaksud telah terdapat dalam sistem administrasi DJP dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan PPN dalam e-faktur yang telah memperoleh persetujuan DJP merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pekreditan pajak masukan. Selanjutnya, selanjutnya diatur untuk pengkreditan pajak masukan, di mana pada aturan sebelumnya di PMK 81 tahun 2024, pajak masukan yang dapat dikreditkan yang sebagaimana dimaksud pasal 375 yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, itu dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak, saat dokumen tertentu yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak dibuat. Namun di aturan ini diganti menjadi pasal 122 ayat 5, di mana pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 masa pajak setelah berakhir masa pajak, saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat. Jadi yang menjadi perbedaan untuk aturan ini, faktur pajak normal atau bukan dokumen tertentu, itu sudah masih itu dapat dikreditkan paling lama 3 masa pajak setelah berikutnya. Di mana di aturan sebelumnya hanya mengatur untuk dokumen tertentu saja. Selanjutnya, pada pasal 44 di sini ada perubahan batas waktu upload e-faktur dan persetujuan IDCP. Di mana di ketentuan sebelumnya, mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu ya, batas akhir untuk melaporkan faktur pajak keluaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Di sini diubah di aturan ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur, faktur pajak tersebut dapat diupload atau dapat dibuat. E-faktur yang tidak lalu untuk persetujuan DJP, e-faktur yang tidak mendapat persetujuan DJP itu sama dengan bukan merupakan faktur pajak. Jadi tidak dianggap sebagai faktur pajak. Selanjutnya, mungkin ini contoh kasus apabila ada pembetulan SPT masa PPN yang dilakukan. Di sini atas pembetulan SPT PPN normal dengan status kurang bayar. Contoh SPT masa PPN berstatus kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar lebih kecil. Sebagai contoh apabila
SPT masa September 2025 berstatus kurang bayar 1.100.000. Lalu SPT masa Oktober dan November telah dilaporkan tepat waktu. Pada tanggal 19 Desember, PKP melakukan pembetulan SPT September dengan status kurang bayar 1 juta rupiah. Atas pembetulan tersebut, terdapat lebih bayar PPN sebesar 100.000 pada SPT pembetulan SPT 2025. Nah, pengisian PPN lebih bayar tersebut pada SPT pembetulan itu di kolom G menjadi ada lebih bayar 100.000 yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, yaitu masa dibuatnya SPT pembetulan September 2025, yaitu pada masa Desember 2025, di mana dalam hal apabila SPT masa Desember 2025 belum dilakukan pelaporan. Nah, atas lebih bayar tersebut dapat atau ada alternatif lain di mana atas lebih bayar sebesar 100.000 tersebut dapat dimintakan pengembalian melalui proses pendahuluan atau proses pemeriksaan. Jadi ada dua alternatif yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, apabila SPT pembetulan atas SPT PPN normal memunculkan status KB atau kurang bayar, di mana status KB kurang bayar tersebut dibutuhkan menjadi lebih bayar. Di sini kasusnya apabila pada SPT September 2025 berstatus kurang bayar 1 juta rupiah, lalu SPT Oktober dan November telah dilaporkan. Lalu pada bulan Desember, PKP melakukan pembetulan SPT September 2025 yang dengan menjadi statusnya lebih bayar sebesar 500.000. Nah, atas pembetulan tersebut, SPT pembetulan SPT 2025 menjadi lebih bayar 1.500.000 seperti yang tertera di gambar. Nah, atas lebih bayar karena SPT pembetulan sebesar 1.500.000 itu juga ada dua alternatif. Yang pertama, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, yaitu masa pajak dibuatnya SPT pembetulan, yaitu pada masa pajak Desember selama tadi SPT Desember belum dilaporkan, atau dimintakan pengembalian melalui proses pendahuluan atau pemeriksaan. Selanjutnya, kasus selanjutnya adalah apabila SPT masa PPN yang dibetulkan berstatus lebih bayar, tetapi lebih bayarnya menjadi lebih besar. Di sini contohnya apabila pada SPT masa September 2025 berstatus lebih bayar 1.700.000 yang telah dikompensasikan ke masa Oktober. Lalu masa Oktober lebih bayar menjadi 1.900.000 yang kemudian dikompensasikan lagi ke masa November. SPT masa November yang dikompensasikan ke bulan Desember adalah sebesar 1.800.000. Nah, lalu pada tanggal 19 Desember, PKP melakukan pembetulan SPT masa Desember 2025 dengan status LB menjadi 2 juta rupiah. Maka atas pembetulan tersebut, pada SPT pembetulan September terdapat lebih bayar sebesar 300.000. Selanjutnya, nah, SPT pembetulan September itu ada dua alternatif lagi, di mana atas kelebihan 300.000 yang muncul di SPT pembetulan itu dapat diminta pengembalian melalui pendahuluan atau pemeriksaan atau dikompensasikan ke masa pajak dibuatnya SPT PPN pembetulan September, yaitu masa pajak Desember dengan cara pembetulan SPT PPN masa September dan mengkompensasikan LP 300.000 tersebut ke masa Desember 2025. Nah, untuk SPT Oktober dan November jadi sudah tidak perlu lagi dilakukan pembetulan karena kompensasinya sudah langsung dikompensasikan ke masa pajak terakhir yang belum dilaporkan, yaitu masa pajak Desember 2025. Oke, selanjutnya, apabila SPT masa PPN yang dikompensasikan dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil. Jadi sebagai contoh, yang LB yang semula sebesar 200.000 dibetulkan menjadi lebih bayarnya menjadi 100.000 rupiah. Maka ada selisih lebih kecil yang muncul pada SPT pembetulan, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Nah, atas kekurang bayar PPN ini, wajib pajak harus membayarkan kurang bayar sebesar 100.000 yang harus disetorkan negara dan dapat dikenai sanksi administratif. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya ya. Jadi, dengan ada konsep delta ini, nilai yang muncul pada SPT pembetulan delta itu adalah selisih antara SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan sebelumnya. Jadi apabila lebih bayarnya lebih kecil dibandingkan lebih bayar yang sebelumnya, itu ada kurang bayar yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah apabila SPT masa PPN lebih bayar yang diminta dikompensasikan dibetulkan menjadi kurang bayar. Jadi pada SPT PPN masa September ada lebih bayar sebesar 200.000 yang telah dikompensasikan ke Oktober. Lalu pada bulan Desember
PKP melakukan pembetulan dan SPT masa pembetulan September 2025 berubah menjadi statusnya kurang bayar menjadi 100.000. Nah, atas pembetulan tersebut menghasilkan kurang bayar sebesar 300.000 rupiah. Dan atas kurang bayar 300.000 rupiah tersebut harus disetorkan dan dapat dikenakan sanksi administrasi. Selanjutnya adalah apabila pada SPT masa PPN lebih bayar sudah diminta pengembalian melalui pemeriksaan, lalu dilakukan pembetulan yang berubah menjadi kurang bayar. Nah, pada SPT masa PPN, contohnya pada SPT masa PPN Desember itu berstatus lebih bayar sebesar 1 juta rupiah dan LB tersebut sudah diminta pengembalian melalui proses pemeriksaan. Tapi pada masa Februari 2026, sebelum dilakukan pemeriksaan atau sebelum surat perintah pemeriksaan keluar, PKP melakukan pembetulan SPT Desember 2025 yang menjadi statusnya kurang bayar 200.000 rupiah. Nah, di sini tadi yang udah dijelaskan sebelumnya ya, fitur ganti SPT sebelumnya itu ada pengecualian untuk SPT PPN dan SPT tahunan orang pribadi ataupun badan yang status normalnya lebih bayar dan diminta pemeriksaan selama SP2 belum keluar. Di sini PKP masih dapat mencentang pilihan ganti sebelumnya dan melaporkan pembetulan SPT masa Desember 2025 dengan status KB 200.000. Tapi ada alternatif lain juga, perusahaan wajib pajak tidak perlu mencentang pilihan ganti SPT sebelumnya. Selanjutnya, nah contohnya apabila PKP memilih mencentang ganti SPT sebelumnya, maka ini konsepnya kembali lagi ke awal seperti konsep SPT pembetulan replace. Jadi yang diperhitungkan itu SPT nominal pada SPT pembetulannya. Jadi PKP melakukan pembetulan SPT PPN menjadi 200.000, maka pada SPT pembetulan apabila mencentang ganti SPT sebelumnya, kurang bayar hanya menjadi 200.000 saja. Nah, apabila perusahaan tidak mencentang ganti SPT sebelumnya, maka PKP melakukan pembetulan SPT masa PPN masa Desember 2025 dan terdapat kelebihan kurang bayar PPN sebesar 1.200.000 dan dikenakan sanksi terkait pembetulan SPT tersebut. Ya. Jadi untuk opsi SPT ganti SPT sebelumnya itu hanya ada pengecualian untuk di SPT PPN saja. Untuk SPT PPN yang sudah diajukan pengembalian melalui pemeriksaan selama SP2-nya belum terbit. Fitur ganti SPT sebelumnya dapat dilakukan. Selanjutnya di sini ada catatan terkait pembetulan SPT masa PPN. Apabila pembetulan SPT masa PPN yang mengakibatkan lebih bayar, kelebihan pembayaran PPN dikompensasikan ke masa pajak saat dilakukan pembetulan. Namun apabila pada bulan dilakukannya pembetulan SPT terdapat masa pajak yang belum dilaporkan, maka kelebihan pembayaran PPN akan dikompensasikan ke masa pajak yang belum dilaporkan tersebut. Sebagai contoh, pada bulan Mei dilakukan pembetulan SPT masa Januari yang hasil pembetulan menjadi lebih bayar. Nah, SPT masa PPN Maret itu belum dilakukan pelaporan, belum disampaikan. Maka lebih bayar tersebut akan terkompensasikan ke masa pajak Maret, bukan ke masa pajak Mei. Oke, jadi atas lebih bayar itu dapat dikompensasikan hanya ke SPT yang belum dilaporkan, walaupun pembetulannya dilakukan di masa sekarang. Misalnya ada SPT di masa sebelum yang belum dilaporkan, lebih bayar tersebut akan terkompensasikan ke masa pajak sebelumnya yang belum dilaporkan. Oke, selanjutnya mungkin ini sedikit ringkasan atas pembetulan SPT PPN. Ini sudah dijelaskan melalui contoh yang tadi sudah dicontohkan. Mungkin langsung lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut lagi, Mas. Next. Ya, oke, berikut pemaparan dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Revi. Terima kasih Pak Rauf atas pemaparan materi yang telah diberikan. Bapak Ibu yang terhormat, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan narasumber.
Kami membuka dua sesi satu untuk 3 penanya peserta online, dan sesi satu untuk 3 penanya peserta offline, dan sesi kedua untuk peserta online. Kami persilahkan jika Bapak Ibu peserta offline, jika ada pertanyaan. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Toto Marianto dari PT Surya Cipta Swadaya. Izin bertanya untuk PPH 21 ya Pak di Cortex. Ini kan kebetulan untuk PPH 21 ini ada penggunaan NPWP sementara yang 999 gitu kan. Jika si orang tersebut atau pegawai tersebut belum melakukan aktivasi Cortex. Nah, itu misalnya berjalan dari Januari sampai dengan bulan ini, sampai dengan bulan Agustus. Nah, baru melakukan aktivasi misalnya di bulan September. Nah, nanti untuk pengguna atau pengisian A1 di bulan Desember 2025, apakah akan terakumulasi otomatis dari pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan Agustus menggunakan NPWP sementara, kemudian dari September sampai dengan Desembernya menggunakan NPWP yang sudah terintegrasi dengan NIK. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih terkait PPH 21. PPH 21 jika ada SPT di Cortex yang belum dilaporkan, misalnya di bulan Maret 2025, yang statusnya kurang bayar, tapi kita sudah dibayarkan depositnya, tapi misalnya tidak dilaporkan sampai dengan bulan ini. Sementara deposit yang sudah kita bayarkan untuk PPH 21 tersebut terpakai dengan SPT yang lain. Apakah nanti ketika pembetulan SPT melaporkan PPH 21 bulan Maret di bulan ini, dengan deposit yang baru kita bayarkan di bulan ini, apakah akan terkena sanksi administrasi? Terima kasih. Ya, silahkan untuk penanya kedua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yogi dari PT Adpiston Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan dan materi yang disosialisasikan. Di sini saya mau bertanya ya, jikalau saya menerbitkan ada faktur pajak yang diretur oleh supplier kita, tetapi supplier kita itu belum WPPKP ya. Nah, di sini untuk pengakuannya Pak, untuk memastikan ya, untuk biaya tersebut bisa saya untuk faktur pajak tersebut bisa saya biayakan, atau untuk terapi koreksi fiskalnya juga bagaimana ya Pak kalau kita berhubungan dengan WP yang non PKP. Nah, terus kedua, untuk masalah penghitungan PPH 21, di sini saya lihat form yang terbarunya tidak detailkan adanya pegawai tetap atau pegawai kontrak gitu ya. Dan ini sangat mempersulit kita. Apakah ada di dalam menu tersebut untuk detailnya, karena bagian kami pun berbeda ya dari orang payroll, KRD dengan accountingnya Pak. Bisa dibantu untuk cara kita melihat tracing atau mappingnya Pak di dalam sistem tersebut. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Winda dari PT Nissen Chemical Indonesia. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama untuk PPH 21. Jika misalkan ada TKA yang sudah berakhir masa kerjanya di Indonesia, maka kan langsung dibuatkan A1 untuk laporan PPH 21-nya. Nah, jika setelah dibuatkan A1, ternyata di bulan-bulan berikutnya TKA tersebut mendapatkan bonus tambahan. Apakah untuk A1-nya itu bisa dibetulkan lagi di masa yang sebelumnya dengan menambahkan dengan dibetulkan di bulan di mana bonus tersebut diberikan, atau bisa dilakukan pembetulan di akhir tahun? Bagaimana perlakuannya? Terus untuk yang kedua terkait faktur pajak mengenai penulisan uang muka dan pelunasan. Jika ada kasus di perusahaan kita, kita ada DP itu pada mengeluarkan faktur pajak di bulan Maret. Kebetulan untuk peraturan yang ini kan keluarnya di bulan Mei ya Pak. Nah, untuk bulan Maret itu kita ada faktur pajak atas DP.
DP pembelian barang. Nah, jika di bulan Maret itu DP-nya tidak menerangkan dari total harganya berapa, hanya misalkan menerangkan pembelian komputer, 1 unit komputer dengan harga uang muka sebesar 1 juta, tidak menjelaskan totalnya berapa. Itu perlu dilakukan pembetulan juga atau tidak. Lalu untuk pelunasannya itu terjadi di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini keterangannya juga masih sama, dari perusahaan itu tidak menerangkan harga totalnya berapa. Jadi hanya menerangkan pelunasan sebesar 1 jutanya lagi misalkan, bukan tidak menerangkan harga yang total 2 jutanya itu. Untuk perlakuannya bagaimana? Apakah harus dilakukan pembetulan di kedua masa tersebut atau bagaimana? Itu aja sih, cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, kepada narasumber kami persilahkan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Tata ya tadi yang pertama. Pak Tata, betul? Oh, Pak Toto. Oke. Iya, Pak. Jadi tadi ada 2 pertanyaan ya, Pak, terkait dengan PPh pasal 21. Yang pertama, jadi pada saat di awal bahwa pegawainya ini NPWP-nya masih nggak valid ya Pak ya, jadi masih pakai identitas penerima penghasilan, betul. Nah, ketika di bulan September baru valid dan menjadi pertanyaan apakah nantinya di A1 Desember atau ketika dia resign ya Pak ya, itu akan terakumulasi atau tidak terkait dengan PPh pasal 21 yang dipotongnya per bulan. Nah, jadi case-nya adalah ketika memang NPWP pegawai tersebut tidak tervalidasi, di A1 pun untuk PPh 21 yang dipotong masing-masing per bulan juga tidak terakumulasi, Pak. Jadi ketika pegawai tersebut resign atau nantinya di Desember 2025, Bapak perlu melakukan pembetulan terlebih dahulu dari masa Januari sampai dengan Agustus ya berarti gitu. Karena itu Pak, jadi atas PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebelumnya, ini nggak bisa dimanfaatkan di A1 pegawai tersebut gitu. Jadi itu ya Pak, ketika memang sudah diketahui nih Pak dari bulan September ini udah valid, mungkin sebelum A1-nya nanti kita terbitin, Bapak bisa dicicil terlebih dahulu Pak melakukan pembetulan dari masa Januari ya sampai dengan Agustus gitu. Jadi nanti inline Pak perhitungannya di akhir tahun. Gitu. Oke. Yang kedua. Oh, ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin tambahan sedikit apa ya? Kalau misalnya dari perusahaan tidak melakukan pembetulan atas bukti potong A1 tersebut, jadi kredit pajak yang digunakan hanya kredit pajak yang NPWP-nya valid aja, Pak. Jadinya rugi kalau pembetulan tidak dilakukan, pembetulan bukti potongnya. Jadi misalnya ketika menerbitkan A1 tadi di bulan Desember ya, terus validnya baru di bulan September ya. Kalau nggak salah, di bulan September. Jadi kredit pajak dari bulan Januari sampai dengan bulan sebelum September Agustus itu tidak dapat digunakan kredit pajaknya, tidak dapat muncul di A1. Jadi ada kurang bayar yang lebih besar. Jadi oleh karena itu dari perusahaan harus melakukan pembetulan bukti potong dengan mencantumkan NPWP yang sudah valid. Jadi seperti itu Pak konsekuensinya. Jadi tetap harus dilakukan pembetulan. Iya, betul. Jadi di Cortex ini untuk pembuatan A1 kredit pajak itu ngelinknya itu ke bukti potong yang sudah dilaporkan sebelumnya melalui NIK atau NPWP yang sudah terlapor. Kalau misalnya kondisinya NPWP-nya masih menggunakan 999, itu tidak akan ke trace ke A1 di masa pajak terakhir. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan yang ingin ditambahkan? Boleh Pak? Sudah cukup atau? Yang SPT iya, yang kedua ya Pak. Baik, yang kedua ini terkait dengan SPT Maret ya Pak yang belum dilaporkan. Jadi memang
konsep sebetulnya pada saat kita mengajukan deposit itu kan untuk meminimalisir adanya keterlambatan pembayaran ya Pak ya. Tapi real case-nya pada saat misalnya Maret kita kurang bayar, tapi kita cuma bayar dulu, terus SPT kita hold dulu. Lalu di April itu kita ada juga SPT yang kurang bayar ya Pak ya. Nah, depositnya ini ternyata setelah sekarang sudah bulan ke-8 ya Pak ya, setelah ditelusuri bahwa deposit ini menggunakan mekanisme FIFO Pak. Jadi secara pembukuan ini kelihatan di menu pembukuan pembukuan pada pembayaran ya, pada buku besar atau di email ya Pak. Biasanya ada mutasinya. Jadi misalnya untuk transaksi SPT 21 April memakai NTPN yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau sebenarnya terkait sanksi ada potensi Pak jadinya karena kan memang secara deposit pada saat April bisa jadi menggunakan yang Maret ya Pak. Nanti ketika Maret baru dilaporkan bisa jadi menggunakan misalnya yang bulan Agustus ini yang baru akan dilapor gitu. Jadi ada potensi adanya sanksi keterlambatan atas pembayaran sih Pak gitu. Iya betul. Mm-mm. Iya betul. Mm-mm. Iya betul. Pada dasarnya sebenarnya kita berasumsi dari tanggal pembayaran ya Pak ya, dari tanggal BPN-nya kan. Dan memang di deposit pun terkait dengan masanya 1 sampai 12 gitu ya Pak ya. Cuma sejauh ini sih dari kantor pajak belum ada pertanyaan atas hal tersebut ya Pak ya. Atas karena kan sebenarnya eh, bisa ditulis juga Pak di bagian deskripsinya ya Pak. Di deskripsinya mungkin bisa dijelaskan juga ketika kita membuat deposit, ini untuk pembayaran masa pajak apa gitu kan. Walaupun di masa pajak pada deposit 1 sampai 12, tapi di bagian deskripsi mungkin bisa dijelaskan secara eksplisit bahwa terkait dengan BPN deposit tersebut untuk masa pajak, misalnya masa pajak Maret gitu. Jadi real case-nya sih Pak belum ada ya Pak ya terkait dengan pertanyaan dari kantor pajak karena memang secara aturan pun tidak dijelaskan bahwa deposit yang digunakan dengan metode FIFO gitu kan. Cuma in case misalnya nanti di masa mendatang ada pertanyaan dari kantor pajak, kita masih bisa berargumen sih Pak dari tanggal BPN deposit tersebut ya Pak gitu. Mungkin untuk meminimalisir bisa juga secara deskripsinya ya Pak dijelaskan secara rinci bahwa BPN tersebut untuk masa pajak apa. Iya betul. Ya Pak. Dari Pak Toto ada, ah oke baik, terima kasih. Ya, saya izin menjawab untuk Ibu Yogi ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, di sini kondisinya apabila perusahaan melakukan penjualan dengan pembeli yang non PKP ya Bu ya. Di mana setelah dilakukan penjualan ada pengembalian barang yang direturn ke perusahaan, tetapi ya karena statusnya non PKP, jadi dari pembeli tersebut tidak bisa melibatkan nota return. Nah, bagaimana apabila kondisinya seperti ini? Tadi pertanyaan Ibu, apakah dari biayanya harus dilakukan koreksi fiskal atau tidak ya Bu ya? Oke, mungkin dari biayanya, kalau menurut saya sih seharusnya tidak dilakukan koreksi fiskal Bu, karena resikonya tetap ada di penjualannya Bu. Karena penjualan yang dilakukan di perusahaan itu tetap dari penjualan yang sudah dilakukan pengembalian, berarti kan Bu ya? Nah, sementara dari faktur pajak yang sudah diterbitkan itu penghasilan yang sudah yang belum dilakukan pengembalian. Jadi DPP-nya masih DPP full lah. Terus ada pengembalian, jadi pencatatannya mungkin mengurangi penghasilan yang dicatat di komersil ya, di laporan keuangan. Berarti kan penghasilannya lebih kecil. Nah, justru kalau misalnya tidak
dilakukan pembiayanya itu tetap ada potensi karena penghasilan yang diakui itu lebih kecil karena ada pengembaliannya tadi. Sementara di faktur pajaknya itu faktur pajaknya masih faktur pajak yang sebelum diretur. Betul kan Bu ya? Berarti kan ada selisih di penghasilannya. Jadi kalau dilakukan koreksi di biayanya pun tidak ada, menurut saya potensi tetap ada di penghasilannya. Nah, langkah yang dapat dilakukan itu dari perusahaan dapat melakukan faktur pajak pengganti Bu. Jadi faktur pajak yang normalnya sudah mencantumkan penghasilan sebelum direturn, lalu dilakukan pengganti dengan mengganti nominal setelah direturnnya tadi Bu. Nah, kondisi ini mungkin bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan pembeli yang non PKP. Karena ya tadi pembeli dari non PKP-nya pun tidak bisa melakukan penerbitan nota return. Jadi dari perusahaan bisa melakukan efek pengganti Bu, dengan merubah nominal penjualannya menjadi penjualan setelah dilakukan return atau setelah dikurangi returnnya tadi. Mungkin seperti itu Bu. Saran dari kami. Ya. Mm-mm. Mungkin gini ya Bu ya. Jadi misalnya Ibu melakukan penjualan 5 juta ya Bu ya misalnya. Terus dari sisi non PKP ini, dari sisi non PKP itu melakukan retur 1 juta. Jadi kan sebenarnya aktual peredaran usaha dari Ibu itu 4 juta kan ya Bu ya. Karena kan 1 jutanya diretur. Nah, sedangkan di sini di sisi non PKP ini kan mereka juga perlu untuk menyesuaikan terkait dengan PPN-nya ya Bu ya. Walaupun kan memang mereka nggak memiliki kewajiban untuk melaporkan di SPT PPN. Jadi mereka sebagai biaya ya, makanya mereka mengeluarkan surat jalan notaretur tersebut gitu. Nah jadi karena memang mereka nggak bisa mengeluarkan notaretur secara SPT PPN ya Bu, kan berarti kan di sisi Ibu peredaran usahanya jadi besar ya, sedangkan secara pembukuan secara pembukuan itu udah berkurang. Jadi ada selisih 1 juta gapnya ya. Nah, kalau menurut dari kami baiknya merubah faktur pajak tersebut ya Bu menjadi faktur pajak pengganti gitu. Jadi biar inline antara SPT PPN, peredaran usaha Ibu dan di sisi mereka pun dari sisi komersil juga sudah sesuai gitu. Secara nilai tagihan di PPN-nya di faktur pajak dan PPN yang mereka dibiayainya gitu. Iya, karena sebenarnya nota retur ini kan dikeluarkan oleh pembeli ya Bu ya. Kan secara administrasi perpajakannya berarti kan secara sistem Cortex-nya mereka upload ya Bu nota returnya, terus upload dari merujuk ke nomor faktur pajak yang 5 juta tadi ya Bu misalnya. Nah, sedangkan kan real case-nya adalah ini adalah non PKP ya Bu ya, dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan kewajiban perpajakan PPN-nya gitu. Sehingga seharusnya bisa ya merubah nilai jadinya ya merubah nilai di sisi perusahaan ibu dengan menerbitkan faktur pajak pengganti gitu. Karena ya itu Bu balik lagi nantinya ketika dilakukan ekualisasi ya Bu ya terdapat perbedaan antara peredaran usaha di sisi pembukuan perusahaan ibu sama di SPT PPN. Karena di SPT PPN jika tidak diubah terlihat lebih besar. Padahal sebenarnya secara komersilnya sah saja gitu kan. Secara pembukuan bisa langsung dikurangin ya Bu ya. Tapi kan secara implikasi di perpajakannya gitu. Jadi kalau dari menurut kami sebaiknya menerbitkan faktur pajak pengganti atas transaksi tersebut. Iya.
Saya lanjut ya Bu ya, sekalian yang pertanyaan tadi nomor 2, itu terkait dengan PPh pasal 21. Jadi betul sih Bu, ketika kita melihat induknya, sekarang itu kan memang hanya PPh pasal 21 yang dipotong, itu berapa nilainya gitu kan. Jadi yang perlu kita setor itu berapa. Tapi sebetulnya di sisi PIC itu bisa melihat detail-detail pada lampirannya Bu, terkait dengan jumlah pegawai tetapnya berapa, terus jumlah pegawai tidak tetapnya berapa. Nah, ketika Ibu ingin melihat hal tersebut, sebenarnya pada sisi lampiran itu ada menu ekspor Excel atau menu ekspor PDF. In case misalnya Ibu hanya memerlukan jumlah pegawainya saja, itu sebetulnya bisa dengan menu ekspor PDF, Bu. Jadi di situ nanti muncul pegawainya yang terlapor itu berapa saja di lampiran, baik yang pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau bukan pegawai gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Ibu memerlukan detail terkait dengan DPP, terus PPh pasal 21 yang dipotong untuk masing-masing pegawai, itu Ibu bisa melakukan ekspor Excel-nya, Bu. Di situ nanti terlihat detailnya dari misalkan karya pegawai A, DPP-nya berapa, PPh pasal 21-nya berapa, seperti itu. Iya, sama-sama, Bu. Mungkin saya izin menjawab langsung ke pertanyaan dari Ibu Winda ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini kondisinya apabila ada ekspatriat atau TKA yang resign, lalu kemudian langsung dibuatkan bukti potong 1721A1-nya pada saat TKA tersebut resign. Tetapi setelah TKA tersebut resign, ada tambahan bonus ya Bu ya di bulan selanjutnya. Nah, pertanyaan bagaimana penerbitan 1721A1 atas bonus tersebut ya Bu ya. Nah, pada saat penerimaan bonus ini, perusahaan dapat melakukan penerbitan 1721A1 yang kedua, Bu. Jadi pada saat penerimaan bonus misalnya di masa Agustus ini, sementara udah dibuatkan nih bukti potong yang pertama di masa Juli kemarin. Nah, di masa Agustus ini pada saat penerimaan bonus, perusahaan itu bisa menerbitkan bukti potong 1721A1 yang kedua dengan mencantumkan nilai bonus dan ada tambahan neto dari masa sebelumnya, di mana neto dari masa sebelumnya ini dapat mengacu ke bukti potong yang pertama, Bu. Jadi ada 2 bukti potong, di mana di bukti potong kedua ini akan merekalkulat seluruh penghasilan yang diterima di bukti potong pertama ditambahkan dengan bonus di masa pajak di masa pajak misalnya contohnya di bulan Agustus ini. Dan penerbitan bukti potong yang itu sudah tidak bisa lagi dilakukan di bulan Agustus di Desember, Bu. Tetap dilakukan di masa di mana bonus tersebut diterima. Oke, jadi ada 2 bukti potong yang diterima, Bu. Di bukti potong yang kedua nanti bisa dimasukkan nilai bonusnya, lalu memasukkan juga neto yang sudah diperhitungkan di bukti potong yang pertama. Itu juga bisa memperhitungkan pajak PPh terutang yang sudah dipotong di bukti potong yang pertama juga. Jadi ada 2 bukti potong nanti, Bu. Terus yang pertanyaan kedua terkait faktur pajak ya, Bu ya. Di sini faktur pajak perusahaan sudah menerbitkan di bulan Maret 2025 atas transaksi uang muka, di mana di faktur pajak tersebut tidak mencantumkan penjelasan uang muka seperti yang diatur di aturan yang terbaru ini. Tetapi di bulan Juni ada pelunasan di mana perusahaan juga belum mencantumkan ya Bu ya, belum mencantumkan adanya penjelasan pelunasan sebagaimana yang diatur di aturan ini. Nah, pertama untuk faktur pajak bulan Maret 2025, ini wajib pajak sebenarnya tidak wajib untuk melakukan penggantian untuk mengganti deskripsi uang muka tersebut karena di aturan ini di pasal 135 ya Bu ya, nanti mungkin bisa dicek lagi di aturannya di pasal 135 untuk faktur pajak masa Januari sampai dengan masa pajak Maret 2025 apabila fakturnya tersebut tidak melengkapi keterangan sebagaimana termaksud pada aturan tersebut, itu sudah dianggap sesuai dengan ketentuan perpajakan, Bu. Jadi untuk bulan Maret, ya wajib pajak tidak wajib melakukan pembetulan untuk membetulkan deskripsi untuk uang muka tersebut, tetapi untuk pelunasan dilakukan di bulan Juni, di mana atas faktur pajak tersebut sudah terbit aturan yang terbaru. Di sini perusahaan harus mengganti, wajib pajak harus mengganti penulisan pelunasan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di sini penulisannya. Apabila perusahaan tidak melakukan penggantian dan ada perbedaan penjelasan pelunasan yang diatur di aturan ini, itu ada potensi terdapat sanksi administrasi dianggap faktur pajaknya tidak lengkap. Faktur pajaknya tidak memenuhi secara formal ya. Jadi untuk uang muka yang diterbitkan di bulan Maret itu tidak wajib dilakukan pengganti, Bu, tetapi untuk faktur pajak yang bulan Juni atas pelunasan
Itu saya sarankan untuk tetap diganti dengan mencantumkan keterangan seperti yang diatur di aturan ini, Bu. Ya, atas jawaban ini apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Oh, boleh. Hmm. Oh, beda tahun pajak. Ada tambahan bonus. Oh, berarti kalau beda tahun pajak, bukti potongnya sendiri, Bu, tetap dibuatkan bukti potong pada saat penerimaan bonus, tapi ya tadi perbedaannya, jadi tidak ada neto sebelumnya yang bisa diambil dari bukti potong sebelumnya. Jadi untuk ya misalnya berarti bonus di tahun selanjutnya hanya menerima bonus saja, Bu, ya. Berarti bukti potong yang diterbitkan itu hanya bukti potong atas bonus saja. Jadi hanya berdiri sendiri, sudah tidak ada A1 ya atas, dan ya tadi diterbitkannya pada saat bonus diterima ya, Bu, bukan di Desember. Apakah sudah cukup menjelaskan, Bu? Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari online. Ada Oh, boleh, silakan, Bu. Terima kasih. Nama saya Mega dari PT Daihatsu Restaurant Manufacturing Indonesia. Izin menanggapi pertanyaan Ibu yang terakhir terkait yang sudah di-A1-kan ya Pak ya bulan kemarin, lalu berikutnya mendapatkan penghasilan lagi gitu, bonus kah atau apa gitu ya. Saya pernah mengalami kasus yang sama, tapi terjadi pada karyawan nasional. Saya nggak tahu nih apakah kalau ekspatriat akan lain perlakuannya atau bagaimana gitu ya pada saat itu. Nah, ketika saya bertanya kepada AR kita ya, pada AR kita waktu itu arahannya adalah silakan buatkan BP21 tapi yang kodenya itu 21111. Jadi untuk penghasilan yang terima kepada mantan pegawai. Jadi kita waktu itu saya nggak direvisi yang memang sudah dikeluarkan di sebelumnya. Memang kondisinya waktu itu saya nasional staff sih. Dan memang yang diterima itu tidak lebih dari 50 juta pada waktu itu. Gitu. Itu bagaimana Pak ya? Maksudnya apakah ini kasus yang sama atau memang berbeda gitu? Terima kasih. Iya, izin menanggapi ya Bu ya. Jadi kalau terkait dengan pegawai Ibu, berarti penerimaan bonusnya itu di tahun yang sama. Oh, beda tahun, betul. Jadi memang secara betul sih Bu, secara saran AR ya Bu ya, bahwa karena memang kondisinya pegawai tersebut sudah tidak bekerja berarti di perusahaan Ibu, berarti kan statusnya sudah menjadi mantan pegawai. Tapi memang mantan pegawai tersebut menerima bonus ya Bu, atau imbalan di tahun berikutnya. Jadi memang secara bukti potong itu yang dibuatkan adalah bukti potong dengan kode 21111, itu sudah tepat. Kalau tadi case-nya berbeda Bu, kalau tadi itu case-nya adalah pegawai WNA resign dan terus mendapatkan bonus ya. Sebenarnya perlu dikonfirmasi juga ya Bu sama ya halnya. Yang pertama, secara dokumentasi administrasi perpajakannya, apakah ekspat tersebut misalkan resign di bulan Juli 2025 misalnya ya Bu ya. Terus apakah secara administrasinya ini sudah dilakukan penghapusan atau belum juga ya Bu ya? Belum ya berarti. Tapi terus di tahun berikutnya itu mendapatkan bonus. Statusnya sudah bukan pegawai lagi berarti. Secara kontrak habis di Juli 2025 misalnya Bu ya gitu. Sebetulnya itu bisa juga ya Bu menggunakan bukti potong atas mantan pegawai ya, karena memang statusnya di sisi Ibu Winda ini di perusahaannya atas TKA tersebut sebetulnya statusnya memiliki NPWP ya Bu ya. Jadi kan statusnya dipersamakan ya dengan warga negara Indonesia gitu secara administrasi perpajakannya, PPh pasal 21 bukan PPh pasal 26. Jadi in case misalnya dia mendapatkan bonus di tahun berikutnya, itu bisa juga untuk menerbitkan bukti potong atas yang kode 21111. Iya, karena balik lagi ya Bu ke status pegawainya. Kalau A1 itu kan terkait dengan pegawai tetap ya Bu ya. Sedangkan kan kalau yang tadi kode bukpot yang
21111 ini terkait dengan mantan pegawai ya, yang bukan pegawai gitu kan. Jadi dilihat lagi sih Bu ke status kepegawaiannya atas pegawai tersebut. Apakah dia merupakan pegawai tetap atau beliau merupakan mantan pegawai gitu. Jadi kita lihat lagi ke status dari pegawai tersebut. Jadi in case misalnya dia masih berstatus sebagai pegawai, berarti kan kita menerbitkan A1 ya, pegawai tetap gitu. Tapi kalau misalkan dia sebagai mantan pegawai, berarti kita menerbitkan bukti potong atas yang bukan pegawai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami informasikan untuk 3 penanya tercepat dari peserta offline, MUC Consulting telah menyediakan souvenir yang akan dikirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami buka sesi 2 untuk 3 penanya online. Dan narasumber kami serahkan. Oke, kalau dari penanya online ya, ini ada pertanyaan yang sejak awal sudah muncul ya Mbak. Jadi ada dari Pak Sasrawidiono, ini ada 3 pertanyaan sepertinya. Bahwa yang pertama adalah apabila atas faktur pajak uang muka terjadi perubahan nilai dari kesepakatan awal yang baru diketahui saat pelunasan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengubah nilai FP uang muka? Karena untuk mengedit FP uang muka, maka faktur yang sudah dibuat sebelumnya harus dibatalkan terlebih dahulu. Atau dibuat FP terpisah dengan nilai sisanya saja. Apabila dibuat terpisah, apakah akan ada masalah di kemudian hari atas nilai sisa saldo yang masih gantung di Kortex? Jadi memang sebetulnya ini nature-nya adalah uang muka atas transaksinya ya. Saran dari kami adalah dari perusahaan bisa menerbitkan faktur pajak pengganti atas FP uang muka tersebut. Karena balik lagi ketika ada perubahan nilai dari kesepakatan awal yang baru yang diketahui pada saat pelunasan, otomatis kan nilai totalnya itu pada saat pembuatan faktur pajak uang muka ada perubahan ya, sehingga seharusnya dari perusahaan itu menerbitkan faktur pajak pengganti untuk merubah nilai atau harga tersebut gitu. Jadi akan inline. Sedangkan ketika kita membuat faktur pajak terpisah, nantinya ada potensi ketika kita membuat faktur pajak pelunasan itu kan akan ada selisihnya ya atas nilai atas perubahan nilai gitu. Jadi baiknya dari perusahaan akan menerbitkan faktur pajak pengganti tersebut terlebih dahulu terkait dengan faktur pajak uang muka, sehingga nanti pada saat pelunasan itu angkanya akan sama, akan inline gitu terkait dengan perubahannya. Lalu yang kedua, pertanyaan selanjutnya terkait dengan deskripsi di faktur pajak ya. Ini masih dengan Pak Sastro Widiono. Jadi apakah deskripsi di faktur pajak itu harus detail sesuai contoh lampiran per 11 atau cukup menuliskan nama barang atau jasanya saja gitu kan? Nah, jika tidak sesuai dengan contoh, apakah FP-nya ini dianggap salah atau tidak valid ya? Nah, jadi terkait dengan deskripsi itu sebetulnya di aturannya perlu diisi dengan nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan ya, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Memang secara lampirannya Bapak Ibu bahwa di lampirannya ini kan ada contoh misalnya komputer merek ABC gitu kan sebanyak 3 unit dengan harga jual sebesar 5 juta per unit. Itu kan di contohnya di lampirannya secara deskripsi sepanjang itu ya Bapak Ibu. Nah sebetulnya terkait dengan kuantiti, terus terkait dengan harga, ini selain uang muka dan pelunasan ya Bapak Ibu, bahwa terkait kuantiti, terus harga itu sebenarnya ada kolomnya tersendiri ya di dalam faktur pajak. Jadi sebetulnya terkait dengan nama BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak itu yang terpenting adalah menyatakan
misalnya kalau barang materialnya apa, lalu tipenya seperti apa. Misalnya ini penjualan mobil ya Bu, misalnya mereknya apa, tipenya apa, variannya apa, seperti itu sih Bu. Yang penting menjelaskan detail barangnya atau jasa kena pajaknya. Tapi kalau terkait dengan jumlah unitnya atau harga jualnya, itu bisa disesuaikan dengan kolom yang tersedia di faktur pajak. Seperti itu. Mungkin itu untuk pertanyaan yang dari Pak Sastro sudah terjawab ya. Oke. Hmm, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari ini terkait namanya tidak disebutkan dari siapa, bahwa di sini pengisian kode barang atau jasa pada faktur pajak apakah wajib diisi sesuai list kode yang diberikan oleh DJP? Karena sampai dengan saat ini baik kami maupun supplier sebagian besar masih mengisi kode tersebut dengan kode 000. Karena khawatir kode barang atau jasa yang dicantumkan pada faktur pajak tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam list kode. Nah, jadi terkait dengan penggunaan kode barang atau kode jasa 00 itu sebetulnya masih digunakan. Karena memang ketika kita ada transaksi penyerahan dan memang tidak ada yang mendekati ya dari list yang disediakan pada faktur pajak, itu pada saat sosialisasi pun dari kantor pajak masih bisa menggunakan 000. Selama memang tidak ada yang sama atau mendekati dengan list yang ada di faktur pajak. Tapi jika ada yang sesuai atau masih mendekati gitu, itu Bapak Ibu masih bisa menggunakan list kode barang atau jasa yang tertera di faktur pajak. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Hari Pranowo dari PT Resonak Materials Indonesia. Nah, pertanyaannya terkait dengan pembetulan e-bookpot unifikasi masa Maret di bulan Juli untuk PPh pasal 23 yang diubah ke PPh pasal 4 ayat 2, di mana perusahaan diminta melakukan pembayaran kembali. Untuk pembayaran di bulan Maret, apakah bisa kami mintakan pengembalian? Iya, sebetulnya Bapak Ibu, tadi kan kita pembahasannya hanya SPT PPh pasal 21, faktur pajak dan SPT masa PPN ya. Karena memang untuk unifikasi sendiri ini akan ada sesinya tersendiri. Cuma sebagai informasi saja ya terkait dengan kompensasi itu kan sudah tidak bisa digunakan lagi ya Bapak Ibu. Bisa tapi atas hal-hal tertentu. Kalau dulu ketika kita melakukan pembetulan PPh pasal 23 unifikasi, ini tuh ketika ada selisih lebih bayar kita bisa melakukan pemindah bukuan gitu. Secara permohonan pun lebih simpel ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang permohonan pemindah bukuan itu hanya untuk hal-hal tertentu, misalnya atas pembayaran pengalihan hak tanah dan bangunan, terus terkait dengan deposit pajak itu bisa dilakukan PBK atau pemindah bukuan, sama terkait dengan pembayaran di muka atas bea materai. Nah, kalau misalkan terkait dengan pembayaran atau lebih bayar atas pembetulan SPT unifikasi, ini sekarang dilakukannya adalah restitusi ya, pengembalian atas PPh yang seharusnya tidak terutang. Nah, jadi ketika misalnya ada pembatalan bukti potong, terus misalnya ada salah tarif, ini bisa mengajukan pengembalian dan memang secara waktunya itu 3 bulan ya kalau dari kantor pajak terkait dengan permohonannya. Jadi atas lebih bayar yang timbul dari SPT pembetulan itu prosesnya adalah 3 bulan. Mungkin nanti dari Bapak Ibu terkait dengan aturan pengembalian atas PPh yang seharusnya tidak terutang ini tertera di PMK 81 ya tahun 2024. Masih ada waktu.
Dari Bapak Ibu peserta offline, silahkan jika ada pertanyaan. Selamat pagi, selamat siang ya. Perkenalkan nama saya Mila Sari dari PT Dongil Casting. Saya mau bertanya untuk kode terbaru ini yang kode pajak 21138 itu dibuatnya itu untuk misalnya ada pembetulan di Januari 2025. Apakah kode itu bisa dipakai untuk pembetulan di tahun pajak 2025 misalnya di bulan September? Nah, kalau misalnya ada beberapa karyawan yang dibetulkan, apakah kode pajak itu juga dibuat per karyawan? Itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ini mengenai konteks table yang udah diberikan, tapi pertanyaannya itu sebenarnya untuk tata caranya yang di per 11 itu masih sama nggak? Pertanyaannya itu kalau misalnya karyawan kontrak itu kan biasanya dapat uang kompensasi. Nah, kompensasi tersebut kan biasanya diberikan itu pada saat karyawan kontrak itu berakhir. Nah, statusnya kemudian diperpanjang lagi kontraknya. Itu untuk pembuatan bukti potong, apakah ada diatur terbaru di PR 11 ini? Apakah pembuatan bukti potong itu final, masuk ke penghasilan dia di bulan berikutnya? Nah, sudah cukup, terima kasih. Baik. Izin menjawab terkait dengan bukti potong dengan kode 21138 itu dipergunakan untuk masa Desember 2024. Karena balik lagi ya Bu, terkait dengan awalnya kan memang ketika ada nilai kompensasi, kalau Bapak Ibu sekalian melihat ya di sisi korteks ini kan terkait dengan nilai kompensasi itu ketika kita sudah gunakan itu tidak langsung terkunci otomatis, tidak bisa kita ubah-ubah kembali, baik misalnya 21 terus PPN. Kalau dulu kan kita masih bisa misalkan di PPN kita bisa nolin gitu ya Bu ya, di sisi SPT induknya. Nah, kalau misalkan sekarang itu memang nggak bisa. Jadi terkait dengan kode 21138 itu hanya mengakomodir untuk SPT PPh pasal 21 masa Desember 2024. Karena kan memang terkait dengan nilai kompennya itu udah digunain nih di tahun 2025 ya. Jadi ketika misalnya di 2025 ini udah dipakai, terus ternyata di Desember 2024 itu nilai LB-nya lebih kecil, otomatis kan ada selisih ya Bu ya. Jadi nilai kompen yang udah kita gunain di 2025 ini kan kebesaran gitu kan. Nah, jadi untuk mengakomodir hal tersebut dari DJP ada untuk menerbitkan bukti potong ini, bukti potong 21138 di mana pada saat SPT 2024 ini dibetulkan. Jadi misalnya SPT masa Desember 2024 dibetulin di Agustus misalnya. Berarti nanti bukti potong 21138 itu dibuatnya di masa Agustus 2025 karena di bahasa aturannya dibuat pada saat pembetulan dilakukan. Dan itu pun tidak menyertakan DPP, hanya PPh-nya aja. Karena tadi ya mengakomodir selisih LB yang ternyata seharusnya yang terpakai itu lebih kecil dibanding dengan kompensasi yang udah kita gunain di 2025. Penerima penghasilannya ditulisnya 999 gitu. Jadi cuma satu bookpot dan memang tidak menampilkan DPP, hanya PPh pasal 21-nya aja. Untuk mengakomodir selisih kompensasi yang seharusnya lebih kecil digunainnya, tapi karena udah kelok secara sistem, jadi nggak bisa kita ubah, makanya diakomodir dengan bukti potong ini ya, untuk masa Desember 2024. Tapi kalau misalnya di tahun berjalan, kita ada case yang sama ya, jadi ternyata setelah kita melakukan pembetulan, itu menimbulkan kurang bayar, karena misalnya awalnya PPh 21 yang dipotong misalnya 10 juta. Terus kita punya kompensasi 5 juta, berarti kan yang kita bayar cuma 5 juta.
ternyata setelah dihitung kembali itu menimbulkan kurang bayar. Jadi harusnya kurang bayarnya bukan 5 juta, misalnya harusnya 6 juta. Ada selisih 1 juta, itu dari perusahaan wajib disetorkan gitu. Jadi akan ada sanksi keterlambatan atas pembayaran tersebut, atas yang selisih 1 juta ya. Begitupun dengan SPT PPN sama. Jadi ketika misalnya kita pembetulan, terus ternyata LB-nya lebih kecil, misalnya LB lebih kecil, atau menambah kurang bayar jadinya, nah itu wajib pajak harus menyetorkan atas selisih yang menimbulkan kurang bayar tersebut. Satu lagi ya Bu ya. Iya, yang kompensasi PKWT ya. Jadi kalau sebetulnya kalau kompensasi PKWT ini terkait dengan, pertama saya perlu konfirmasi dulu. Terkait dengan karyawannya itu misalnya bekerja Januari sampai Juni. Nah, ketika di bulan Juni mendapatkan PKWT, apakah karyawannya langsung bekerja lagi di bulan Juli atau ada gap bulannya dulu ya, Bu? Jadi misalnya dia baru bekerja lagi September gitu. Oh, biasanya diperpanjang ya. Oke. Kalau mekanismenya ya Bu, ketika misalnya pegawai tersebut di stop, sebetulnya kom PKWT ini diperlukan seperti pesangon. Dianggapnya sebagai pesangon ya. Jadi ada bukti potong A1 pada saat dia resign dan bukti potong final atas pesangon tersebut. Tapi ketika nature-nya dia hanya melanjutkan lagi pekerjaannya, biasanya kom PKWT ini dianggap sebagai penghasilan tidak teratur diperhitungkannya, karena memang secara pada saat bulan Juni, pada saat mendapatkan PKWT, ini kan perusahaan tidak menganggap resign ya Bu, diperhitungkannya kan, karena kan di Juli masih terus bekerja ya, jadi secara PPh 21 terus diperhitungkan dan di Juni pun masih diperhitungkan bulanan gitu. Jadi jika misalnya melanjutkannya nggak ada gap bulannya, itu masih bisa diperhitungkan sebagai penghasilan tidak teratur. Jadi diperhitungkan di bulanannya ya, PPh 21 bulanan. Iya, silakan. Iya, betul, kayak THR atau bonus. Secara nilai PPh kan berarti dia akan lebih besar dibandingkan dengan PPh bulanan biasa gitu ya. Iya, Karena betul. dianggapnya sebagai penghasilan tidak teratur. Iya. Kalau misalnya selama ini saya sudah memperlakukan kompensasi ini sebagai pesangon, artinya kan di bawah 50 juta nggak ada pajak sama sekali nih. Betul. Secara karyawan juga cukup menguntungkan. Kira-kira masalah nggak kalau misalnya nanti karyawan ini kan memang mayoritas PKWT selesai lanjut, PKWT selesai lanjut. Ketika PKWT ini selesai itu memang pasti mendapatkan kompensasi kan. Dan selama ini eh, saya pikir perusahaan banyak yang memberlakukan itu sebagai pesangon, tidak ada pajak sama sekali. Nah itu masalah nggak nanti kira-kira? Berarti ketika misalnya mendapatkan PKWT, Bapak menerbitkan A1 pada saat itu. Misalkan di bulan Juni, dia dapat PKWT, kontraknya habis di bulan Juni gitu. Apakah langsung menerbitkan A1 Enggak, atas karena kan pegawai dia tersebut? sebenarnya masih lanjut kontrak gitu. Lanjut PKWT. Karena kan secara ketentuannya juga kan maksimal PKWT 5 tahun. Artinya Betul. ini umum, jadi setahun PKWT perpanjang, Iya, setahun betul. perpanjang, setahun perpanjang. Nah, ketika perpanjang itu kan PKWT lama selesai mendapatkan kompensasi. Nah, itu selalu diakui sebagai pesangon dari sisi pajaknya. Artinya tidak ada PPh 21 atas pesangon tersebut karena masih di bawah 50 juta. Nah, itu ke depannya kira-kira berpotensi masalah enggak? Dari sisi pesangonnya sendiri ini biasanya diterimanya di akhir tahun Pak, atau PKWT-nya maksudnya. Misalkan kontraknya Januari Desember, atau bisa kayak Januari Juli dapat PKWT, nanti dari Agustus Desember dapat PKWT lagi gitu. Nah, kalau yang saya pahami antara penghasilan dan pesangon ini adalah dua jenis objek pajak yang berbeda. Betul. Ketika penghasilan dia masuknya ke ya PPh normal bulanan seperti itu kan yang terakumulasi, kemudian nanti di Desember diakumulasi dengan A1. Sedangkan kalau kaitannya dengan pesangon kompensasi ini, kapan dia berakhir kontrak tidak melihat apakah itu harus Desember.
Jadi kalau dia masuknya di bulan Maret, akhirnya dia akan berakhir di Februari tahun depan. Berarti ketika bulan Maret itu kita melaporkan pesangon atas kompensasi di Februarinya itu. Izin jawab ya, Pak. Jadi sebenarnya mungkin balik lagi ke aturan awal PP Pasal 21, sebenarnya pembayaran PKWT itu tidak mention secara eksplisit itu masuknya ke final atau tidak final di aturannya sampai sekarang pun juga ada. Iya. Tapi berdasarkan interpretasi kami juga beberapa kali sosialisasi dengan kantor pajak. Jadi kesimpulannya apabila ada pembayaran PKWT yang diberikan kepada karyawan tetapi karyawan tersebut masih melanjutkan pekerjaannya di perusahaan, itu PKWT yang dibayarkan itu masuk kategori sebagai non final. Kecuali untuk karyawan yang mendapatkan PKWT tetapi habis itu sudah tidak melanjutkan bekerja lagi di perusahaan tersebut, atas PKWT tersebut dapat dikategorikan sebagai pesangon, sebagai PPh final. Karena ya di sini juga ada pengertian dari pesangon sendiri, itu adalah penerimaan yang diberikan kepada karyawan apabila karyawan berhenti bekerja. Nah, jadi atas PKWT tersebut bisa dikategorikan sebagai final di situ. Nah, untuk resiko ke depannya apakah ada atau tidak, sebenarnya sejauh ini kita belum ada pengalaman dari pemeriksaannya atau kantor pajaknya melakukan challenge, ini harus dikenakan PPh non final. Sebenarnya belum ada sampai pengalaman itu, tapi kemungkinan sih masih tetap ada, Pak. Karena ya tadi secara regulasi memang tidak mention eksplisit seperti PKW itu harus dikenakan non final atau tidak. Betul. Jadi Secara definisi sebenarnya memang masih dipertanyakan ya. Betul. Kompensasi ini apakah dia penambah penghasilan atau pesangon? Ya, betul. Ya mungkin tadi kalau misalnya dari Bapak sudah dilakukan pemotongan final, mungkin bisa dilakukan kontrak saja. Misalnya di kontraknya di-mention bahwa memang pemberian PKWT-nya ini untuk dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pesangon yang diberikan beberapa kali potongan sampai kontraknya habis. Jadi melihatnya dari kontraknya, misalnya dari kontraknya habis langsung dapat PKWT, ya udah dianggap, tapi tidak seperti itu, Pak ya. Iya. Ya mungkin jadi ya tetap ada potensi sih, Pak. Karena secara mendapatkan kompensasi itu kan dengan judul PKWT berakhir. Jadi apakah kemudian dia diperpanjang atau enggak itu masuk ke dalam kontrak yang baru. Nah, makanya definisinya menjadi abu-abu ini. Ya, memang ini ada perbedaan ya definisi antara di kontrak dengan pajak, di mana tadi ya pajak belum dijelaskan secara eksplisit, tapi kalau pertanyaannya ada potensi, ya masih ada potensi, Pak, tetap dapat dikenakan PPh non final. Karena ya tadi pasti kantor pajak kan nyarinya yang tarifnya lebih tinggi ya. Dan itu penjelasan dari kami ya. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang terhormat, berhubung keterbatasan waktu dan masih ada pertanyaan dari peserta online yang belum sempat terjawab, akan kami sampaikan jawabannya melalui email Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu peserta seminar webinar yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih para peserta seminar dan webinar hari ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keinginan kawan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait Pers 11 PJ 2025, mekanisme pelaporan pajak terkini, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke revi.cohyanti@suryacipta.com atau dapat langsung menghubungi MUC Consulting. Dan terkait bahan presentasi, acara ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak Ibu sekalian yang sudah didaftarkan setelah kegiatan seminar ini selesai. Sampai jumpa kembali di acara webinar series Surya Cipta Center of Information. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.